Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari ke-266 hari Sabtu tanggal 29 November 2025 dalam sesi kesehatan hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online yang mari ke-266 ini di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang mari yang ke-266 ini dalam sesi kesehatan. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Berkati setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus yang akan memaparkan sesi kesehatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau buka dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah online yang mari sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 2-4 sebagai pengantar ibadah kita hari ini. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang telah kita baca tadi adalah merupakan suatu seruan untuk memuji Tuhan karena kebaikan-kebaikannya, termasuk pengampunan, penyembuhan, penebusan, dan kasih setianya kepada umatnya. Adapun tujuan dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, mengajak jiwa untuk memuji Tuhan dan tidak melupakan semua kebaikan yang telah diberikan. Yang kedua, menekankan bahwa Tuhan mengampuni semua kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, dan menjelaskan bahwa Tuhan menebus hidup dari maut dan memahkotai umatnya dengan kasih setia dan rahmat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian penyembahan yang berkata, "Kau Bapa yang mengasihiku." Kuasa-Mu memulihkan
baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Apa yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Apa yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dan penjelasan tentang diabetes mellitus, pencegahan dan penanganannya, yang akan disampaikan oleh Dr. Benutomo Rumondor, SPB, Mitra Yamari dari GKI Pamulang. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-266 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Benutomo Rumondor, SPB. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu pada hari ini. Saya adalah Dr. Benutomo Rumondor dan saya akan membawakan mengenai diabetes. Apa itu diabetes? Bagaimana mencegahnya dan juga bagaimana kemudian pelayanannya. Mengapa diabetes? Karena diabetes adalah penyakit yang penderitanya cukup banyak sekarang di Indonesia. Dan selain itu juga diabetes itu sebagian besar sebenarnya dapat dicegah. Jadi penting sekali kita mengetahui tentang penyakit diabetes ini, sehingga bagi yang belum menderita penyakit diabetes dapat mencegahnya. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit diabetes, dia bisa ditangani dengan baik. Mari kita lanjutkan. Nah, apakah yang disebut dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit endokrin yang dikenali melalui kadar gula darah yang selalu tinggi. Itu sebabnya penyakit ini
dikenal sebagai penyakit kencing manis, karena penderita diabetes pada saat dia buang air kecil, maka sisa buang air kecilnya itu akan dirubung oleh semut, gitu ya. Karena apa? Karena itu manis, kadar gulanya tinggi. Nah, penyebabnya apa? Pertama, bisa karena pankreas tidak membuat cukup insulin, disebut sebagai diabetes mellitus tipe 1, ya. Tapi apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dibentuk oleh pankreas untuk memampukan sel-sel tubuh kita menerima gula darah. Jadi di dalam pembuluh darah, gula darahnya sebenarnya cukup. Ya, tetapi karena insulinnya tidak ada, maka sel-sel tubuh kita tidak bisa menyerap gula yang ada di dalam darah. Nah, akibatnya sel-sel tubuh kita memberi sinyal bahwa kita nih kekurangan gula, gitu. Nah, badan akan membuat gula lebih banyak lagi, tetapi kembali untuk gula itu masuk ke dalam sel-sel tubuh dan digunakan menjadi tenaga, membentuk sel-sel baru, itu badan tetap bilang enggak, kita kekurangan nih gulanya, padahal gulanya udah banyak. Ya, jadi karena di gangguan pada pankreas itu, maka kadar gula akan menjadi tinggi. Berikutnya adalah sel-sel tubuh kita tidak memberi respon pada insulin. Ini kita sebut sebagai diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 itu kenapa? Karena kalau tadi pankreasnya yang tidak cukup membentuk insulin, sekarang pankreasnya bisa membuat insulin yang cukup, tapi sel-sel badan kita walaupun sudah ada insulin tetap tidak bisa menggunakan gula untuk menjadi energi, untuk menjadi tenaga, untuk membangun sel-sel baru, gitu ya. Nah, dan yang tipe ketiga itu adalah diabetes selama hamil. Jadi pada saat hamil periksa ke dokter, kontrol kehamilan rutin, terus dokternya bilang, loh kok kadar gula darah ibu tinggi, gitu ya. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini akan ditangani, tapi biasanya untuk diabetes yang terjadi pada masa kehamilan, setelah melahirkan anaknya, maka gula darahnya akan kembali ke normal lagi. Kita akan masuk pada gejalanya. Nah, kita lihat gejalanya. 3P. Jadi gampang menghafalnya. Semuanya dimulai dengan kata poli. Poli itu artinya banyak. Poliuria, kencingnya banyak. Polidipsi, minumnya banyak. Polifagi, makannya banyak. Jadi banyak buang air kecil, banyak minum, banyak makan. Tapi kembali ini satu gejala-gejala yang umum ya, jadi belum tentu. Kita harus tetap periksa ke dokter, periksa laboratorium untuk mengetahui apakah benar-benar kita menderita diabetes. Dan bisa juga berat badan kita turun. Tapi beberapa orang berat badannya malah naik. Kenapa? Karena polifagi tadi. Jadi dia banyak makan, ya. Jadi akhirnya berat badannya malah naik. Tapi di orang lain lagi, walaupun dia banyak makan, tetapi karena badan banyak membuat gula dan tetapi gula itu dibuang semua, maka berat badannya turun. Jadi berat badan tidak terlalu menggambarkan. Yang penting sering sekali buang air kecil, banyak minum, banyak makan, coba periksa ke dokter, ya. Semoga bukan diabetes. Tapi kalau itu terjadi, kita bisa berdiagnosa lebih dini lagi. Nah, bagaimana mendiagnosa diabetes? Sebenarnya diagnosanya gampang. Periksa darah. Gitu ya. Dokternya akan periksa darah, dan zaman sekarang yang diperiksa itu adalah HbA1c, ya. Dan ini adalah nilai-nilainya. Kalau dia nilainya di bawah 5,7%, aman, gitu ya. Artinya apa? Itu kita normal. Dan kalau dia di antara 5,7 sampai 6,4, itu disebut prediabetes. Belum lagi disebut sebagai diabetes, tetapi sebelum diabetes, ya. Kalau didiamin, maka akan menjadi diabetes.
Dan selanjutnya bila lebih besar atau sama dengan 6,5% saja, itu sudah didiagnosa sebagai diabetes. Nah, sebelum kita biasa menggunakan HbA1c, itu diperiksa gula darah puasa. Tapi zaman sekarang gula darah puasa sudah mulai ditinggalkan orang ya, karena apa? Ini kurang akurat dibanding HbA1c. Nah, bagi orang-orang yang yang menjadi anggota BPJS ya, yang membayar iuran BPJS dan terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa klinik swasta, bisa puskesmas, itu biasanya dari pemerintah ada namanya program Prolanis. Itu khusus untuk orang-orang berusia lanjut, pemeriksaan laboratorium gratis setiap berapa? Mungkin antara 3 sampai 6 bulan, saya nggak tahu persis, sekali. Tetapi ada juga dari pemerintah yang sekarang itu setiap tahun kita juga bisa pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Ya. Asal kita menjadi anggota peserta BPJS. Itu bahkan kita dapat pemberitahuan. Nanti download aplikasinya di HP, bisa daftar, jawab beberapa pertanyaan screening, dan nanti akan dikasih tahu mulai kapan kita bisa pemeriksaan tahunan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelayanan kesehatan di negara kita makin lama makin baik saat ini ya. Jadi manfaatkanlah itu, tapi tentu syaratnya adalah kita harus menjadi peserta BPJS. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Nah, itu pun pemerintah daerah menyediakan yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Jadi kita menjadi peserta BPJS yang dibantu oleh negara, dibantu oleh pemerintah daerah biasanya ya. Itu dia. Jadi itu cara mendiagnosanya. Kemudian apa sih buruknya itu penyakit diabetes? Nah, penyakit diabetes itu kalau dibiarkan itu bisa masuk ke dalam fase yang dikenal sebagai diabetik ketoasidosis. Ya, memang bahasanya sulit ya. Ini gejalanya mual, muntah, nyeri perut, napas berbau aseton. Aseton adalah cairan yang terdapat pada kuteks biasanya untuk mewarnai kuku. Ya, bernafasnya dalam gitu ya. Kemudian bisa kehilangan kesadaran atau koma, pingsan orangnya ya. Napasnya dalam karena dia berusaha mendapatkan oksigen lebih banyak. Selain itu bisa juga terjadi gula darahnya turun. Nah, mungkin dia minum obat, habis itu telat makan, ya mungkin, atau karena berbagai penyebab lain. Cara menolongnya cukup diberi teh manis. Itu saja sudah. Tetapi catatan orangnya jangan sampai pingsan ya. Jadi kalau orang sedang pingsan, jangan berikan makanan, minuman ke dalam mulutnya. Apalagi kalau posisinya sedang tidur. Ya. Tiduran maksud saya. Ya. Dalam posisi terlentang, itu berbahaya sekali. Ya, maka orangnya harus kita berusaha bangunkan. Kalau pingsannya tidak terlalu dalam gitu ya. Biasanya dia sih pusing, mual, pucat gitu. Nadinya cepat, kulitnya dingin. Nah itu kita minta dia duduk, kita kasih teh manis, disuapin pelan-pelan, jangan sampai keselak. Ya. Itu karena gula darahnya terlalu rendah, ya, jadi pusing, berdebar-debar, keringat dingin. Dan berikutnya komplikasinya adalah angiopati. Angiopati artinya kelainan pada pembuluh darah. Nah tubuh kita, tubuh manusia itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu selalu ada pembuluh darah, di mana saja ada pembuluh darah. Nah sekarang, kalau pembuluh darah di ginjal yang terganggu, maka itu menjadi penyakit ginjal. Kalau pembuluh darah di seluruh tubuh secara merata, dia menyempit. Terus ginjal juga terutama, itu maka tekanan darah kita akan naik. Karena tekanan darah kita itu diatur di dalam ginjal. Ya. Nah tekanan darah naik itu bisa menyebabkan stroke, pecahnya pembuluh darah di otak. Salah satunya, atau yang lain ya, pembuluh darahnya tidak pecah tapi tersumbat ya, itu semua stroke.
Nah, pembuluh darah yang tidak bagus itu menyebabkan luka sulit sembuh. Jadi kita, apalagi penderita diabetes, itu saraf-saraf kakinya tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau luka, dia tidak merasa sakit. Nah, karena tidak merasa sakit, ada luka, dia tidak tahu. Ya, akibatnya, dia tidak menangani luka itu dengan baik. Nanti juga sembuh. Biasanya juga sembuh. Gitu. Tapi ternyata kemudian dia demam-demam yang tidak turun-turun gitu ya. Apa namanya, warna kemerahan yang tadinya cuma di kaki sekarang menjalar, mulai meningkat ke arah betis, dan itu kalau tidak ditangani dengan baik ujung-ujungnya bisa berupa amputasi ya, kita kehilangan sebagian kaki kita. Kelainan pembuluh darah ini juga menyebabkan imunitas kita turun, jadi kekebalan tubuh kita turun, maka akibatnya kita mudah terkena penyakit-penyakit infeksi. Apakah itu luka yang tidak sembuh-sembuh, apakah itu infeksi jamur, apakah itu infeksi virus, batuk pilek sering sekali, kena flu sering sekali, kena hujan sedikit aja langsung demam. Nah, itu adalah komplikasi atau penyulit dari diabetes. Nah, sekarang kita akan melihat ya, ada banyak sekali komplikasi dari diabetes. Bisa di mata ya, jadi bisa katarak, bisa gangguan retina, kita retinanya copot, jadi kita merasa seperti ada layar yang menutupi pandangan kita ya, dan juga glaukoma. Glaukoma tekanan bola matanya meningkat, jadi seperti darah tinggi tapi terjadi di mata. Bila terjadi gangguan pembuluh darah di ginjal, tekanan darah akan naik kembali karena tekanan darah dalam tubuh kita diatur di ginjal. Ya. Apabila gangguannya di sekitar saraf, maka neuropati, jadi kelainan pada saraf-sarafnya. Ya. Tidak bisa merasakan lagi apa yang terjadi di kaki kita terutama, karena ini yang paling sering terganggu tuh di kaki. Ya, nanti kaki luka tapi tidak terdeteksi. Dan itu bisa berdampak pada amputasi. Bila terjadi di otak, maka akan muncul yang namanya stroke. Ya, tadi kita sudah bahas, pembuluh darahnya bisa pecah dan terjadilah stroke. Ya. Kalau terjadi di ginjal juga, di jantung, maka terjadi gangguan pada jantung. Ini juga. Ya. Tekanan darah meningkat dan pembuluh darah koroner di jantung bisa tersumbat. Jadi bisa tiba-tiba serangan jantung. Ya, pada kaki tadi sudah dibahas, akan menimbulkan luka. Jadi itu juga sebabnya diabetes itu kalau bisa dicegah, mari kita cegah bersama-sama supaya kita tidak merasakan komplikasi-komplikasi yang ada di gambar ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita mencegah diabetes. Diabetes tipe 1 itu biasanya disebabkan karena trigliserida yang tinggi. Trigliserida itu adalah salah satu komponen dari lemak di dalam darah. Ya, lemak dalam darah ada jahat, lemak baik, ada kolesterol, ada trigliserida. Semua itu adalah lemak darah. Nah, tapi trigliserida itu biasanya tinggi sekali. Kalau trigliserida tingginya sampai di atas 300 mg per desiliter, maka sering terjadi gangguan pada pankreasnya. Ya, lama-lama pankreasnya rusak, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, maka terjadilah diabetes. Oleh karena itu, trigliserida yang tinggi itu harus diterapi, ditangani ya dengan obat penurun kadar trigliserida, olahraga yang rutin, dan diet. Jadi hindari makanan yang berlemak.
karena hindari alkohol terutama, karena alkohol juga cepat sekali meningkatkan trigliserida. Ya. Tetapi ada juga yang tidak bisa dicegah. Kalau tidak bisa dicegah ya sudah, karena memang ginjal pankreasnya memang rusak karena sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Nah, diabetes tipe 2 itu ditangani sebenarnya dengan pola hidup yang sehat. Jadi kita, apa itu pola hidup yang sehat? Dia tinggi serat. Barang-barang apa, makanan apa yang tinggi serat? Sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran aja ada banyak. Ada kangkung, ada sawi, ada wortel, ada karbohidratnya kentang, ada singkong, ada sagu, ya, ada banyak makanan-makanan sehat yang berasal dari makanan dan tidak manis. Ya. Buah-buahan ada yang kadar gulanya juga tinggi, mangga misalnya. Ya. Tetapi itu bisa kita hindari. Jadi hindari kopi, hindari makanan yang sudah diproses. Apa itu makanan yang sudah diproses? Kentang yang diolah kemudian dikasih bumbu-bumbu. Biasanya dua komponen yang sering banyak dalam makanan seperti ini adalah gula dan garam. Ya. Garam itu menetralisir rasa manis, ya, menetralisir gula. Gula menetralisir rasa asin. Jadi dengan meningkatkan gula dan garam dalam makanan itu, orang akan menjadi haus dan cepat lapar. Gitu. Jadi jangan sangka makan makanan seperti itu kita akan kenyang. Tapi sebaliknya kita jadi lapar, lebih haus. Tapi kita minumnya juga bukan air putih, ya kita minumnya soft drinks yang banyak dijual di situ, dan itu juga semakin banyak gulanya di situ ya. Kadar gulanya tinggi, tapi karena diimbangi dengan garam tidak terasa begitu manis. Jadi hindari makanan-makanan yang sudah diproses. Makanya kalau saya lebih suka kita makanan kita beli, kita masak sendiri sedapat-dapatnya. Tapi bagi yang tidak, usahakan, kan banyak juga makanan-makanan yang cukup sehat, yang banyak seratnya, gado-gado, salad. Tetapi itu juga harus diimbangi dengan makanan yang lebih sehat di rumah. Ya, hindari kopi, tadi udah ya. Olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Ya, jadi minimal loh. Tapi juga maksimalnya itu 45 menit. Ya, jangan lebih dari 45 menit. Dan olahraga jenisnya sedang, jangan olahraga berat. Olahraga berat akan menimbulkan efek yang berbeda. Tapi efek yang baik untuk mencegah diabetes adalah olahraga sedang antara 30 sampai 45 menit sehari. Ya. Pola hidup sehat. Kita lihat ini. Jadi pola hidup sehat itu bagaimana? Ini dietnya berimbang. Ya, jadi kita nggak hanya makan sayur aja, tapi kita juga makan karbohidrat, kita makan protein. Ya, jadi 3 komponen itu yang harus ada. Apa tadi? Karbohidrat, protein, serat. Ya. Itu berimbang dalam mana? Dalam seminggu. Kita tidak bisa harus lengkap dan berimbang sekali makan. Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena variasi makanan itu sangat banyak. Jadi kalau semua ditaruh di piring bisa jadi banyak sekali. Tapi hari ini karbohidratnya apa? Nasi. Oke, besok karbohidratnya apa? Singkong. Bagus. Lusa karbohidratnya apa? Oh, kentang. Begitu, ya, bisa ganti-ganti. Sumber proteinnya apa? Hari ini telur, besok ayam, gitu kan? Itu juga bagus. Ya, ganti-ganti. Kita jadi tidak bosan. Lalu sayur-sayurannya apa? Jangan yang itu-itu aja. Karena setiap sayuran itu juga saling melengkapi satu sama yang lain. Ya, jadi ada yang banyak mengandung vitamin B, ada yang banyak mengandung vitamin C. Nah, kalau kita makan yang banyak mengandung vitamin B-nya saja, kita kurang mendapat vitamin C atau kita kurang mendapat vitamin A. Jadi memang harus
campur-campur makanannya. Tapi yang dibilang makanan yang berimbang itu kita ukur dalam seminggu. Jadi dalam seminggu kita udah makan sayur beberapa jenis, kita udah makan sumber kalori beberapa jenis, kita sudah makan sumber protein beberapa jenis. Yang kedua, berat badan yang sehat itu perlu dipantau. Ya. Nah, bagaimana menghitung berat badan yang sehat? Tinggi badan dikurangi 110 sampai pada berat badan dikurangi 100. Jadi kalau tinggi badan 160 cm, dikurangi 110 menjadi 50 kg. Itu berat badan minimalnya. Lalu 160 dikurangi 110, oh tadi sudah 50 kg. 160 dikurangi 100 itu 60 kg. Jadi berat badan yang ideal adalah 50 sampai 60 kg. Itu untuk orang-orang dengan tinggi badan 160. Ya, ini rumus yang sangat mudah, tapi tidak begitu akurat, tapi nggak apa-apa. Itu cukup mudah diingat. Ya. Nah, kalau berat badan kita sudah di 62, 63, 64, tinggi badan kita 160, maka perlu olahraga lebih besar, ya, lebih berat, banyak, dan menjaga dietnya, ya, supaya berat badan kita bisa turun. Nah, itu. Lalu olahraga tadi sudah 30-45 menit sehari, berhenti merokok kalau merokok, kalau belum jangan mulai merokok. Kurangi alkohol. Jadi, atau kalau bisa sama sekali nggak usah minum alkohol. Boleh, tapi kalau bisa sejarang mungkin, sebulan sekali. Kalau pas ada kumpul-kumpul, tapi jangan sampai mabuk. Kita harus bisa membatasi, karena alkohol juga berbahaya dan menimbulkan ketergantungan. Minum cukup air putih, ya, dan batasi minuman manis. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi jangan tiap hari minumannya yang manis-manis begitu. Ini adalah 9 tip gaya hidup sehat. Ya, kita apa yang harus dilakukan? Ukur dan pantau berat badan. Kalau bisa belilah timbangan. Ya. Setiap pagi ukur berat badan. Jadi itu yang paling akurat. Kenapa? Karena pagi hari kita udah perut kita kosong, kita udah buang air kecil, mungkin bangun tidur. Nah itu bisa menjadi patokan berat badan kita yang sesungguhnya. Catat dan lihat. Wah, tinggi badan saya 160. Kenapa ini udah 64 kilo? Saya mesti turun 4 kilo. Turunkan secara bertahap. Ya dalam 2 minggu itu sekitar setengah kilo aja udah banyak. Nah, kemudian makanan sehat. Tadi kita sudah lihat makanan sehat itu bagaimana. Dan minum cukup air putih, olahraga teratur dan aktif, bisa senam, bisa jalan pagi cepat, ya, bisa ke gym. Ya, itu semua harus dilakukan tadi minimal 30 menit, maksimal 45 menit dalam satu hari. Kurangi duduk di depan layar atau di depan layar monitor, karena duduk yang lama itu akan membuat badan kita tidak terlatih. Kadang berdiri aja udah pusing. Maka setidak-tidaknya antara 45 sampai 55 menit setiap kita bekerja tuh ya, 55 menit, ambil 5 menit untuk jalan sedikit kemana, keluar ke pantry, ngambil minum air putih, ke WC, atau ngobrol sama teman sebelah, tapi jangan lebih dari 5 menit, habis itu mulai kerja lagi. Gitu ya, karena kalau ngobrolnya kelamaan, kerjanya nanti terganggu. Jadi itu. Terus tidur cukup 7-9 jam sehari. Nah ini juga bagaimana bisa tidur cukup, kebanyakan begadang misalnya karena tugas, ya, gimana ya, kita harus mengusahakan tidur antara 7-9 jam setiap harinya. Ya, sedangkan untuk orang-orang yang suka dinas malam dan apa, tapi kan mereka juga mendapat hari yang untuk beristirahat. Jadi gunakanlah istirahat itu dengan baik. Tadi sudah hindari alkohol. Yang ini penting juga, kelola emosi atau stres. Kalau kita stres atau emosi kita terganggu, kita gelisah, kita khawatir, ya, kita tidak happy gitu. Nah, itu akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Hormon ini menyebabkan gula darah kita
meningkat. Ya, dan ini tidak baik bagi kesehatan kita kan, sedangkan kita tidak mau menderita diabetes, yaitu terjadinya peningkatan gula darah dalam badan kita. Nah, bagaimana sekarang? Kalau memang kita, aduh ini memang udah terdiagnosa sebagai diabetes atau kayaknya sih 3P tadi itu saya banyak minum, saya banyak makan, ya, saya banyak buang air kecil, maka datanglah ke dokter ya untuk didiagnosa dengan lebih baik. Mungkin kita juga udah periksa HbA1c-nya ternyata di atas 5,7 misalnya. Nah, itu udah tetap harus datang ke dokter juga. Karena nanti dia akan yang memberikan diagnosa dan dia juga bisa memberikan obat-obatan atau advis nasihat bagaimana caranya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ya. Selain itu, dokter juga akan memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mencegah komplikasi yang tadi kita sudah bahas. Dan usahakan kontrol rutin. Kembali lagi, kalau kita punya BPJS, maka biaya kesehatan yang kita keluarkan paling ongkos saja. Gitu ya. Dan waktu, kan kita harus menunggu karena pasiennya banyak. Tetapi hal ini sangat berbeda jauh karena sudah sangat mudah dan saya sebagai dokter melihat banyak orang yang tertolong dengan adanya BPJS. Ini bukan iklan BPJS, tapi memang saya mengamati bagaimana orang-orang dengan penyakit ginjal misalnya. Sebelum adanya BPJS, saya hanya bisa melihat orang-orang yang tidak punya uang. Kalau nggak jual rumah untuk bisa HD ya. Habis itu juga kalau nggak punya uang lagi ya sudah selesai. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya BPJS itu biaya HD ditanggung oleh BPJS. Gitu ya. Jadi yang belum silahkan mendaftar untuk menjadi anggota BPJS supaya bisa menikmati benefitnya. Bagaimana buat orang-orang yang udah pensiun yang tidak bekerja lagi atau yang memang tidak bisa bekerja karena satu dan lain hal? Pemerintah menyediakan fasilitas KIS, Kartu Indonesia Sehat. Biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Boleh bilang di seluruh provinsi di Indonesia itu setiap pemerintah daerah menyediakan alokasi untuk Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu bisa diurus dengan surat keterangan dari RT RW dan selanjutnya supaya walaupun kita tidak mempunyai penghasilan lagi tetapi kita bisa ditangani penyakitnya. Selain itu untuk setiap warga negara yang anggota BPJS juga setiap tahun sekali itu ada pemeriksaan gratis. Kembali lagi ini program yang baru ya. Jadi setiap tahun sekali, setiap ulang tahun kita akan mendapat pemberitahuan dari BPJS sudah saatnya untuk periksa lab lengkap lagi. Ya dan itu perhatian pemerintah pada kesehatan. Selain itu bagi orang-orang berusia lanjut itu kita juga ada program Prolanis dari Puskesmas di mana setiap mungkin 6 bulan sekali itu kita akan mendapatkan pemeriksaan laboratorium juga untuk memantau terutama untuk memantau diabetes dan hipertensi ya. Sehingga kita tetap bisa, walaupun kita sakit, tapi kita bisa tetap kelihatan sehat. Oke, nah bagaimana kemudian selain kontrol rutin, kita ada penanganan mandiri, ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Yaitu marilah kita ubah gaya hidup. Ini tidak gampang ya, kembali pola hidup yang gaya hidup yang banyak duduk, ya kurang berolahraga, kurang jalan kaki, mau ke toko sebelah jaraknya 200 meter kita naik sepeda motor. Kenapa tidak jalan kaki gitu ya? Itu aja udah olahraga loh walaupun 5 menit. Jadi olahraga 30 menit itu juga bisa dipecah-pecah. Ya, kita setiap kali jalan ke sana, pulang pergi 5 menit. Berarti dalam sehari kita harus 6 kali jalan tuh. Nanti mau belanja apa lagi, jalan lagi ke sana. Mau ke rumah saudara katanya, jalan lagi ke sana. Dengan banyak jalan kaki kita sudah berolahraga itu sebenarnya ya. Tetapi kalau kita menggerakkan sepeda motor, kendaraan kemana-mana, kesempatan kita untuk berolahraga udah hilang. Dan jangan lupa taat menggunakan obat. Gunakan obat ya sesuai nasihat dokter
Monitor gula darah di pemeriksaan lab rutin. Ya, kembali tadi kalau dari pemerintah ada program Prolanis untuk orang-orang usia lanjut ya, untuk memonitor gula darah dan cegah komplikasi, yaitu perawatan kaki, terutama perawatan kaki yang baik ya, sehingga kaki tidak terinfeksi. Tapi juga mulut juga harus dirawat dengan baik. Sering sikat gigi, menggunakan sikat gigi yang lembut agar tidak timbul luka, karena kembali orang diabetes tuh mudah terluka, bukan hatinya tapi kakinya, mulutnya, tubuhnya itu ya, dan rentan terhadap infeksi. Jadi harus jaga kebersihan kesehatan tubuh. Nah, kita cegah komplikasi-komplikasi yang sudah kita bahas tadi. Ya, perawatan mandiri itu apa? Penanganan mandiri itu perawatan kaki tadi ya, karena kaki yang tidak dirawat dengan baik pada penderita diabetes itu bisa diamputasi ya. Jadi cegah luka dan infeksi. Alas kaki yang sesuai, yang lembut, yang agak longgar supaya jangan lecet kakinya. Balik, kalau kita orang normal yang tidak menderita diabetes, itu asal sepatunya agak sempit, ada batu, itu di sepatu kerikil kecil, itu kita udah kesakitan. Tapi buat orang diabetes, dia tidak merasa sakitnya. Tahu-tahu sampai rumah, kenapa ada darah di kaos kaki, kenapa ada darah di ini kakinya, dan lukanya sulit sembuh. Nah, kalau ada luka, kita harus melakukan perawatan luka yang baik. Gitu. Seringkali kita perlu ke dokter atau ke perawat, tenaga kesehatan, untuk mendapatkan nasihat bagaimana cara merawat luka dengan baik. Dan penting juga tadi, monitor kadar gula darah. Ya. Kalau kita mampu, sediakanlah tes kit di rumah. Itu bisa dibeli, harga cukup terjangkau. Ya. Jadi, aduh ini udah makan obat apa belum ya? Coba cek gula darah dulu, oh tinggi, kayaknya belum nih, gitu ya. Atau memang, waduh kalau udah makan obat, teratur, gula darahnya tinggi, nah bawa data itu ke dokter pada saat kontrol. Dok, saya udah makan obat begini-begini yang dokter kasih resepnya, tapi saya periksa setiap hari, kenapa gula darah masih di atas 120 atau 140 misalnya. Ya. Bisa dengan tes kit itu kita bisa periksa gula darah sendiri. Tapi penting juga kenali gejala-gejala gula darah yang rendah, hipoglikemia, supaya kita jangan pingsan. Ya. Apa itu? Pertama gemeter, loh kok gemeter nih? Loh, deg-degan nih. Terus, aduh kayaknya keringet dingin, pusing. Aduh, gimana ya? Ah, itu kemungkinan gula darah kita turun atau disebut hipoglikemia. Nah, disinilah baru kita perlu makanan yang manis atau minuman yang manis. Teh manis, itu paling aman. Atau apa aja yang manis. Permen, makanya orang diabetes sering dianjurkan untuk bawa permen supaya kalau dia udah mulai, aduh ini kenapa jantung berdebar-debar, cemas, pusing, sebelum pingsan dia cepat-cepat makan permen. Habis itu udah lebih enak lagi rasanya. Itu, oh ini berarti tadi gula darahnya rendah. Gitu ya. Lalu kalau ya ini tadi kita udah bahas ya penanganan hipoglikemia. Kalau gula darah kita rendah, itu bawalah permen supaya kalau rasanya seperti itu, ya kita makan permennya satu. Jangan banyak-banyak. Masih juga satu lagi. Bisa juga minum teh manis. Tadi sudah kita bahas. Nah, kegiatan fisik tadi kembali lagi ya. Olahraga teratur, olahraga sedang, bukan olahraga ringan, bukan olahraga berat. Itu membantu pengendalian gula darah. Ya, terutama bagi diabetes tipe 2. Ya. Tergantung kondisi tubuh ya. Jadi kalau sedang nggak kuat, yang ringan aja dulu. Tapi kalau yang ringan udah, ini mah keringanan nih. Ya, sampai yang sedang boleh. Yang sedang apa? Jalan kaki cepat. Ya. Tapi main basket, main volley itu termasuk olahraga yang berat, apalagi sepak bola. Ya. Atau naik sepeda tempat yang jauh, itu juga bisa dikategorikan olahraga berat. Ya. Mulai dari senam, jalan cepat, bermain games bersama teman-teman, satu RW, ya main apa? Games, permainan-permainan lah, ya tebak-tebakan lah apa, dimana pakai ketawa, pakai gerak-gerak, nah itu penting juga. Kebiasaan makan yang sehat, tadi sudah ya, diet sehat, rendah lemak jenuh. Jadi jumlah karbohidratnya terukur, kembali lagi, karena
orang dengan diabetes itu selalu lapar. Apa juga kurang, makan kurang, makan kurang. Jadi udah diukur nih, oh ini sekian kalori saja. Jadi kalau sekian kalori itu kira-kira 1 piring atau 1,5 piring, sudah cukup. Jadi walaupun lapar, ya kita isi dengan yang lain, misalnya sayuran atau buah. Ya tantangannya sering lapar, sering ingin makanan yang mengandung gula, yaitu namanya penderita diabetes sering begitu ya. Aduh, lagi kayak orang ngidam gitu, mau yang manis-manis. Tapi sebenarnya itu, kalau kita ketahui bahwa itu tidak boleh, maka kita cari yang lain, ya, makanan-makanan yang tidak manis. Nah, makanan itu mengandung lemak. Nah, lemak, saya mulai dari lemak yang sehat dulu deh. Lemak yang sehat itu misalnya buah-buahan, alpukat, ya kacang-kacangan. Ada minyak kacang dijual, memang lebih mahal. Minyak zaitun, olive oil, atau ikan yang banyak lemaknya, salmon, mackerel, yang itu juga dijual. Tapi tidak berarti hanya itu ya, kalau alpukat itu banyak juga dijual. Lemak jenuh ini yang harus dihindari, mentega, butter, krim, susu, keju, coklat, milkshake, ice cream, itu padahal semua enak-enak semua. Jadi, tetapi itulah tantangannya. Jadi kita jangan sampai hanya makan ini banyak, gaji, lemak, daging, ya, minyak kelapa, minyak sawit, gorengan. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi jangan banyak-banyak lah. Ya, karena ada orang yang hobinya juga gorengan, mana-mana gorengan. Aduh, itu mengakibatkan kita mendapat banyak lemak jenuh. Cake, tart, biskuit, trans fat, lemak padat, minyak jelantah. Ya, tukang jual gorengan itu biasanya pakai minyak yang udah dipakai kemarin atau yang dari pagi sampai sore, ya itu aja minyaknya udah. Padahal api juga menyala dari pagi sampai sore. Ya, jadi hindarilah itu semua karena itu lemak-lemak yang tidak sehat. Ya. Baik, saya kira itu semua Bapak Ibu. Kita sudah membahas mengenai diabetes. Kita sudah bahas tentang diabetes itu apa, penanganannya bagaimana, dan bagaimana pola hidup itu, mengubah pola hidup itu bisa membuat kita lebih sehat, baik kita sudah didiagnosa atau lebih-lebih kita belum didiagnosa sebagai penderita diabetes. Karena kembali lagi, diabetes termasuk penyakit yang bisa dicegah. Jadi kalau kita pola hidupnya sehat, semoga kedepannya kita tidak menderita diabetes. Di lain pihak, walaupun sudah didiagnosa sebagai prediabetes, Bapak Ibu sekalian, kalau kita konsisten dengan pola hidup yang sehat, maka setidak-tidaknya dia tidak beralih menjadi diabetes. Kalau kita memang tidak ada diabetes sama sekali, gula darah kita normal, itu akan menjaga gula darah kita. Baiklah, sekian dan terima kasih. Shalom, kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema diabetes mellitus, pencegahan dan penanganannya, yang disampaikan oleh Dr. Benutomo Rumondor, SPD. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Benutomo Rumondor, SPB, yang telah memaparkan sesi kesehatan di ibadah online yang mari ke-266 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya ke-267 hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor
3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021-4585-5697 atau di nomor WA 0877-8488-8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memakai Yamari di bulan November dalam melengkapi kehidupan rohani dan kesehatan bagi sahabat dan mitra Yamari di seluruh Nusantara dan mancanegara melalui ibadah online Yamari dengan tema kelemah lembutan, juga materi kesehatan. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan dan materi kesehatan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat Yamari dan seluruh mitra yang mengikuti dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, kepada tim penata layanan yang melayani dan juga hamba-Mu Bapak Dr. Benutomo Rumondor, mitra Yamari dari GKI Pamulang yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema diabetes, pencegahan dan penanganannya dalam ibadah online Yamari ke-266 pada hari Sabtu 29 November 2025 ini. Kiranya pemaparan kesehatan mengenai diabetes yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat Yamari dan seluruh mitra, dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menolong dan dalam menjalani kehidupan, dan sukacita boleh ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Dr. Benutomo dan juga seluruh penata layanan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur atas partisipasi dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung dalam pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka seperti janji firman-Mu. Kami juga berdoa untuk tim penata layanan dan seluruh pelayanan firman Tuhan yang akan melayani di ibadah online Yamari pada bulan Desember. Kiranya Allah Roh Kudus akan memimpin mereka, mengurapi dan memberikan hikmat dalam pelayanan setiap mereka, dalam mempersiapkan materi, khotbah, dan apa yang mereka lakukan supaya semuanya dapat jadi berkat untuk sahabat dan mitra Yamari. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja juga di dalam kehidupan kami, supaya kami terus memuliakan nama-Mu lewat apa yang kami kerjakan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk kebutuhan dana bagi operasional Yamari di bulan November sampai Desember, dan untuk tenaga misi ULB yang diutus ke daerah pelayanan dalam perpanjangan tangan lewat Yamari dan Karang Budaya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menyertai. Kami doakan juga untuk perpanjangan geraha Yamari. Kiranya Tuhan juga campur tangan memberkati dan mencukupi setiap kebutuhan Yamari. Kami doakan juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau juga yang memperlengkapi kami dan Engkau memberkati panitia Natal dan HUT Yamari ke-47 dengan hikmat dan kesatuan hati, sehingga dapat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah Natal dan HUT
ke-47 pada hari Jumat 19 Desember 2025 yang bertempat di Gerahaya Mari. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Manapul Sihombing yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga tim penata layanan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri akan campur tangan, memberikan hikmat dan pengurapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap undangan yang kami undang untuk hadir dalam ibadah Natal dan HUT Yamari. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat hadir dengan sukacita surgawi memenuhi hati mereka. Bapak Surgawi, kami juga doakan untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Pendeta Andres Abdianto pasca perawatan ginjal dan hip hamba-Mu yang masih terganggu. Kiranya Tuhan tolong sehingga kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menormalkan kembali ginjal beliau. Saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk bayi Kegan Kusmulyadi pasca perawatan usus dan jantung. Dan kami percaya Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau sendiri akan campur tangan dalam proses penyembuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kedua orang tuanya juga opa omanya, kiranya mereka pun boleh mengalami sukacita surgawi dengan kesembuhan yang dialami oleh anak kekasih kami, bayi Kegan. Kami doakan juga Tuhan buat Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Bapak Andris Setiono, Ibu Betty Setiawati, Bapak Ferry Hartono, Ibu Liniko, Ibu Sylvia Tunggal Wijaya, Saudara Patrick Gunawan, dan Bapak Johan Gunawan. Kiranya kuasa kesembuhan dan kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan dalam nama Tuhan Yesus biar mujizat Tuhan boleh terjadi untuk Bapak Anton Sugiarto, untuk Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon Bawer, Saudara Iwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirta Jaya, Bapak Matthew Dirja, Ibu Yakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Saragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Jacob Sabandar, Bapak Lius Linarko, Bapak Budianta, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu, Ibu Diresia, Bapak Dani Setiadharma, Saudara Nathan Joel, dan Bapak Robi yang saat ini Tuhan sedang dalam perawatan jantungnya Tuhan, yang sedang proses ring Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan. Kami juga doakan Bapak Joni Saputra, Ibu Deborah Tabita Liu. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan untuk mujizat-Mu yang terjadi melawat Ibu Liu Tuhan. Kami percaya anugerah, kasih dan kemurahan-Mu, bahwa mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini. Kami doakan juga untuk Ibu Jomeling Tuhan. Kami doakan Saudari Gebi. Kami juga doakan kami doakan juga Saudari Diana Dulai, Ibu Amoy, dan juga Ibu Dian Tuhan. Kami percaya Engkau melawat mereka, kasih dan anugerah-Mu memberkati mereka, kuasa bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap sakit mereka Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami percaya lewat apapun sarana yang diizinkan Tuhan melawat mereka, baik tim medis juga obat-obatan, kiranya semuanya Tuhan Engkau bekerja lewat sarana itu untuk melawat mereka sehingga mereka mengalami mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga doakan untuk Bapak Doni Palapa Tandrianto Tuhan, Ibu Devi Andriani, Ibu Dina Andriana, dan anak-anak menantu juga cucu-cucu semua keluarga dari Surabaya, serta seluruh keluarga besar Marturia Hospital Ministry Yamari di setiap kota.
yang sedang mengalami duka cita atas dipanggil pulang oleh Tuhan Bapak Insinyur Heru Tandrianto Tan Hok Tan di Surabaya pada hari Selasa 25 November. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memenuhi kehidupan keluarga, melawat mereka, keluarga besar yang ditinggalkannya, dan seluruh pengurus MHM Surabaya. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap kuat dan sukacita di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Kamu juga memberkati seluruh kota-kota yang ada di provinsi-provinsi Indonesia. Kami percaya Engkau sendiri yang campur tangan, sehingga kami ya mari tetap bergandengan tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau memberkati juga bangsa Indonesia, kiranya Engkau sendiri yang melawat bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini tetap takut akan Tuhan di dalam segala keadaan yang sedang dialami, baik sosial, politik, budaya, dan bencana-bencana alam yang ada di bangsa ini. Kiranya Tuhan melawat Indonesia, Engkau memulihkan Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu untuk Indonesia, sehingga Indonesia boleh kembali melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan boleh dialami, dan bangsa ini boleh mengenal akan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Kau memberkati seluruh jajaran kepemerintahan Bapak, sehingga mereka pun menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-266 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih
Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari di episode 267. Tuhan Yesus memberkati kita semua.